Sanak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang, bersama saya, Ulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Erupsi Gunung Merapi kembali terjadi Kamis pagi. Gunung Merapi erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 1.600 meter ke udara. Curi telepon genggam milik seorang jemaah Masjid Raya Sumatera Barat. Seorang pria ditangkap petugas keamanan. Warga transmigran di Darmasraya sukses berbisnis keripik tempe. Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. Kamis pagi, gunung dengan ketinggian 2.891 meter dari permukaan laut itu menyemburkan kolom abu vulkanik dengan ketinggian 1.600 dari puncak Gunung Merapi. Erupsi menyemburkan kolom abu vulkanik berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan mengarah ke timur laut. Erupsi juga disertai dengan suara dentuman letusan yang terdengar jelas hingga radius 15 km dari puncak gunung dan membuat kaget warga di sekitar Gunung Merapi. Data petugas Badan Geologi PVMBG Pos Gunung Merapi di Bukit Tinggi, erupsi ini terekam seismogram dengan durasi 62 detik. Sebelum terjadi erupsi, terdapat peningkatan kegempaan vulkanik yang menandakan adanya suplai magma dari dalam Gunung Merapi ke permukaan. Pada pukul 9:42 terjadi erupsi dengan amplitudo 30,4 dan lama gempa 62 detik dengan ketinggian kolom 1.600 meter di atas puncak. Untuk arah angin teramati ke arah timur. Dari sebelum terjadinya erupsi memang ada peningkatan kegempaan vulkanik yang menandakan adanya suplai magma. Petugas Pos Pengamatan Gunung Api Merapi mengimbau masyarakat, wisatawan, pendaki gunung dan pengunjung agar tidak mendekati pusat kawah gunung dalam radius 3 km. Karena status Gunung Api Merapi masih berada di level 2 atau waspada. Warga yang berdomisili di sepanjang aliran sungai atau bantaran kali yang berhulu ke Gunung Merapi juga diminta agar tetap waspada dengan potensi lahar, terutama saat musim penghujan seperti ini. Sedangkan bagi warga yang beraktivitas di luar rumah, agar menggunakan masker, kacamata, dan penutup kepala. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Halo. Ratusan siswa dari sebuah SMA negeri di Padang Pariaman berunjuk rasa di sekolah mereka sendiri. Layaknya aksi unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa, mereka juga membawa spanduk dan membakar ban sepeda motor sambil meneriakan tuntutan mereka. Siswa meneriakan tuntutan keadilan terhadap salah seorang siswi yang menjadi korban pelecehan seksual oleh terduga seorang pegawai tata usaha di sekolah itu. Perbuatan tidak senonoh dilakukannya sebanyak 2 kali dan diikuti dengan mengintimidasi korban. Peristiwa pelecehan seksual itu terjadi pada bulan Oktober tahun lalu. Akibatnya, korban menjadi malu untuk masuk sekolah dan memilih tidak melanjutkan sekolahnya. Selama ini, perbuatan busuk itu ditutupi oleh pihak sekolah. Namun akhirnya terbongkar juga. Para siswa berharap pelaku yang melindunginya diproses secara hukum. Selain itu, siswa juga menuntut pihak sekolah untuk mengembalikan nama baik korban dan mengembalikan korban ke sekolah ini seperti semula. Yang pertama itu pidanakan pelaku, yang kedua adalah mengembalikan hak korban mulai dari pendidikannya serta nama baiknya tolong dibersihkan kembali, serta untuk yang oknum-oknum yang melindungi pelaku itu diberhentikan dari jabatannya. Yang keempat adalah pendanaan dari sekolah ini secara transparan. Kepala sekolah sendiri telah mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, perwakilan siswa, perwakilan dinas pendidikan,
dan pihak keamanan untuk membahas kasus itu. Hasilnya, kepala sekolah akan membawa masalah ini ke jalur hukum. Terduga pelaku sendiri telah dikeluarkan dari sekolah, namun masih bebas berkeliaran di luar. Tuntutan tentu kita sebagai kepala sekolah kita sikapi, dan saya sebagai kepala sekolah tentu kita sesuai dari atasan, Sabdin dan Kadis, ya, kita akan melapor ya bagaimana baiknya situasi ini. Selain membawa poster dan membakar ban, para siswa ini juga mengeluarkan ancaman bahwa mereka akan mogok belajar massal jika tuntutannya tidak dipenuhi. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Lebih dari seminggu sejak Panglima TNI memerintahkan aparatnya untuk menjaga kantor Kejaksaan Negeri dan kantor Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Hal itu tak terlihat di Pasaman Barat dan Padang. Saat dikunjungi awak berita Padang pada Rabu pagi, tak terlihat adanya tentara yang berjaga di sekitar kantor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat. Kantornya pun terlihat lengang dan tak ada aktivitas yang mencolok. Menurut Kajari Pasaman Barat, pihaknya sangat mendukung perintah Panglima TNI itu dan tidak merasa terbebani. Kita membutuhkan dukungan pengamanan dari aparatur TNI, sebagaimana juga dari aparatur Polri ya, dalam hal dukungan pengamanan dalam hal pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum. Jadi tidak ada narasi-narasi atau istilah terbebani apa tidak, karena itu memang bagian daripada implementasi kerjasama dan kita semua bersinergi. Hal yang sama juga terjadi di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat yang terletak di salah satu jalan protokol di Padang. Tak terlihat adanya tentara bersenjata lengkap yang menjaga kantor itu. Namun, tak satu pun pejabat di Kejati Sumbar yang bisa dikonfirmasi. Kasih Penkum yang biasanya rajin memberikan informasi kepada awak media sedang cuti dan tidak berada di kantor. Sedangkan pejabat lain enggan untuk diwawancarai karena belum menerima petunjuk teknis dari Kejaksaan Agung. Soal pengamanan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia merupakan perintah Panglima TNI yang dikeluarkan tanggal 6 Mei lalu. Namun pelaksanaannya di lapangan tak banyak yang mengetahui apakah pengamanan itu dilakukan secara terbuka dengan menugaskan tentara bersenjata lengkap atau dengan cara tertutup, yakni menugaskan tentara di sekitar lokasi pengamanan dengan pakaian biasa. Safatul Ulum dan Robiham melaporkan dari Pasaman Barat dan Padang. Sungai Batang Sumpu di Paramandareh, Pasaman, ramai didatangi warga untuk ikut panen ikan larangan. Masyarakat tumpah ruah untuk mendapatkan ikan secara cuma-cuma. Untuk mendapatkan ikan, ada warga yang menebar jala dan ada juga yang membuat bangka-bangka, tempat jeratan ikan. Bangka-bangka dibuat dari ranting-ranting bambu. Bangka-bangka ini untuk tahanan ikan. Saat dijala, ikan lari dan bersembunyi dari tangkapan penjala. Jika bangka-bangkanya telah terisi penuh ikan, barulah dibuka. Ada juga warga yang mengambil ikan secara langsung, menggunakan kacamata selam dan alat tembak ikan. Ada yang mendapat ikan bawang seberat 5 kg. Baung bang. Dapat menjala atau menembak bang? Menembak bang. Ini kira-kira berat berapa kilo ini bang? Ikannya besar-besar nampaknya. Kira-kira 5 kilo lah bang. Untuk bisa ikut menjala, warga harus membayar sebesar 20.000. Uangnya masuk ke kas nagari. Sungai larangan ini telah 1 tahun tidak dibuka. Banyak warga yang memperoleh ikan berbagai jenis, seperti ikan nila, ikan garing, dan ikan baung. Informasi yang kami dapat dari warga yang juga ikut turun menjala hari ini, udah hampir 1 tahun. Jadi ini momen yang pas setelah Idul Fitri, jadi semangatnya masih luar biasa.
Tadi saya bersama teman-teman itu setiap satu jala itu 20. Alhamdulillah ada dapat ikan baung, ikan garing, ada juga ikan nila. Pihak Nagari sengaja melarang masyarakat untuk menjala ikan selama setahun untuk menjaga ekosistem di sungai. Biasanya pihak Nagari membuka larangannya setahun sekali. Fauzan melaporkan dari Pasaman.